Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sultan Antus MA selaku dosen pembina kita pada hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk menuntut ilmu bersama dalam kajian usul fiqih. Nah, saya selaku moderator pada kelompok 6 akan memperkenalkan teman-teman pemateri, yaitu yang pertama ada Kawinda, kemudian ada Kak Sahula, dan yang ketiga ada Kak Zati. Nah, kepada pemateri yang pertama yaitu Kak Winda, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Midah. Nah, di sini Winda ingin menjelaskan pengertian kias dan pengertian kias dan dalil tentang kias. Nah, ini screen-nya enggak itu Kak. Ya dah. Jadi gini Kak. Jadi kias itu apa sih Win gitu kan. Nah, kias itu dari nge-review dari materi-materi sebelumnya. Pertama itu kan apa dalil yang kita pakai? Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijma. Nah, sekarang kita yang keempat nih. Yang keempat apa? Yang keempat kias gitu. Nah, jadi poin intinya gini. Kan kalau di sini adalah kias ialah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam ilat hukumnya. Jadi gini Kak, kita ambil kata kunci hukum yang ada nasnya, berarti kias itu yang hukum ada nasnya, terus habis itu hukum yang belum ada nasnya. Nah, terus habis itu sebab yang sama. Jadi intinya gimana sih Win? Intinya gini, kan misalkan nih ya, misalkan Winda sebagai pendakwah di Aceh gitu Kak. Nah, di Aceh tuh ada masalah Kak. Masalahnya apa Winda? Masalahnya itu di Aceh ada penyelewengan ganja. Nah, Winda bingung dong. Soalnya kan kalau di Al-Quran nggak ada latak puluh ganja, nggak ada kan Kak. Nah, Winda nyari lagi di As-Sunnah. Latak puluh ganja ada nggak ya? Nggak ada lagi. Terus Winda nyari lagi di ijma ada nggak ya gitu latak puluh ganja? Nggak ada lagi. Ya akhirnya kemana lagi dong Winda nyari dasar hukumnya gitu. Nah, nyari dasar hukumnya akhirnya Winda kias Kak gitu. Tapi nih ya, ini Nabi gitu. Yang bisa kias itu cuma sahabat Nabi gitu Kak. Nah, sekarang langsung lari ke dalilnya. Nah, dalilnya itu ada di mana Winda? Dalilnya itu ada di surat An-Nisa ayat ke-59. Kan gini, ya ayyuhalladzina amanu atiullah nih kan. Taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri ini maksudnya pemegang kekuasaan. Maksudnya siapa? Maksudnya yang pokoknya ulil amri itu pemegang kekuasaan. Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bunda berhenti sampai sini ya. Nah, jadi kalau wahai orang-orang yang beriman, ini diseru ya orang-orang beriman.
Nah, pertama taatilah Rasul. Astagfirullahaladzim ya Allah, punten. Pertama taatilah Allah gitu. Kedua taatilah Rasul. Nah, kalau udah taat Allah, taat Rasul gitu. Nah, terus kalau yang ketiga itu ijma, terus yang keempat itu kias. Nah, di sini tuh ini tuh ada kolerasi sama yang hadis ini nih. Kalau masih belum sedikit kurang paham yang surat ini. Jadi gini Kak, jadi ada hadis tuh ya. Nah, hadis itu kan jadi kan Muaz itu kan mau ke Yaman tuh. Muaz itu kayak ulama gitu loh yang sama Rasul itu disuruh dakwah ke Yaman gitu. Nah, sama Rasul tuh ditanya gini Kak, Muaz, kamu kalau seandainya tadi tuh kayak yang ganja tadi, kalau seandainya ada suatu masalah gitu, kamu memutuskannya tuh dengan apa gitu. Pertama Muasnya jawab gini, pertama dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an ya Rasul gitu. Terus ditanya lagi sama Rasul, kalau selain Quran, kalau di Quran nggak ada gitu, ke sunnahmu gitu, ke as-sunnah, ke hadis-hadis. Kalau nggak ada lagi, nah di sini Muas bilang kalau dia bakalan kias gitu Kak gitu. Nah terus gimana rukun-rukun kias itu apa aja sih Winda, syarat-syaratnya gimana aja gitu Kak. Terus kehujahannya gimana, kira-kira ada nggak sih perbedaan pendapat ulama gitu yang ngebolehin kias dan enggak? Itu akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Winda. Saya ulang lagi ya. Merangkum apa yang disampaikan oleh Winda tadi. Kias yang disampaikan Mbak Winda adalah sumber hukum ya. Sumber hukum itu apa? Undang-undang, landasan umat Islam untuk menentukan suatu hukum jika ada masalah. Nah, tadi kata Winda di mereview pembahasan sebelumnya, yaitu pertemuan Al-Quran. Jika kita menemukan suatu masalah, maka kita kembali kepada Al-Quran. Jika tidak ada Al-Quran, maka di materi yang selanjutnya yang itu adalah sunnah. Dan jika tidak ada di sunnah, maka kita ke ijma. Nah, kalau di ijma sahabat tidak ada, maka baru boleh kias. Nah, 4 sumber ini yang disepakati oleh mayoritas ulama, mau itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanabilah atau Hambaliyah. Ya. Nah, apa itu kias tadi disampaikan Winda? Nggak perlu lah teman-teman menghafal definisi secara tekstual, cukup memahami. Tadi disampaikan sama Winda 4 kunci, 4 kata kunci, yaitu pertama penyamaan atau penyetaraan. 1. Kedua, hukum yang tidak ada nasnya. Hukum yang tidak ada nasnya. Yang ketiga, yaitu hukum yang ada nasnya. Yang keempat, yaitu namanya illah. Illah itu adalah sebab. Saya berikan contoh. Misalnya, wala taqul lahuma uffin. Boleh nggak kita mengatakan kepada orang tua? Nggak boleh, Pak. Apakah zaman sekarang kalau kita melawan orang tua kata bukan, banyak kata-kata lainnya. Apa itu selain Nanti dulu, sebentar tanggung. Iya, masih rebahan. Apaan sih? Mama bawel banget sih. Apalagi ya yang biasa tuh. Ya, itu semuanya kata-kata termasuk kata-kata Nah, tapi kasusnya, masalahnya, apakah ada dalil yang melarang kita menendang orang tua di dalam Al-Quran? Orang nggak ada. Ada nggak di sunnah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada nggak di ijma? Nggak ada. Maka kita kiaskan. Nah, tadi kan saya katakan kata kunci pertama adalah penyamaan, dipegang ya. Kedua, hukum yang tidak ada nasnya. Hukum menendang orang tua ada nggak di dalam nas? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kita ambil wala taqul lahum uffin. Ketika kita menyampaikan atau mengatakan
Itu ada nggak nasnya? Ada, Pak. Ya, Ada, 3 Pak. ya. Yang keempat, ketika kamu gini aja deh, kamu sebagai ibu dicuekin sama anaknya, sakit hati nggak? Sakit hati, Pak. Sakit hati, Pak. Tapi kalau kamu ditendang sama anakmu, sakit nggak? Apalagi. hati, Pak. Sakit kan? Oke. Berarti sebabnya sama, yaitu menyakiti. Itu adalah pengertian qiyas. Pertama, penyamaan suatu masalah yang tidak ada di dalam nas dengan masalah yang ada di dalam nas karena sebabnya atau ilahnya sama. Oke. Jelas? Nah, terus saya lagi dilanjutkan oleh Luinda tadi dasar hukum qiyas. Dasar hukum qiyas itu adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha, yaitu kita kembali kepada Al-Qur'an. Wa athi'ur rasul, kita kembali ke sunnah. Jika nggak ada di Quran, kita kembali ke sunnah. Wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum di sini adalah kesepakatan ulama, ijma maksudnya. Paham? Berarti 3 sumber hukum ada di satu dalil. Yang keempat juga di dalil yang sama. Fa in tanaza'tum, jikalau kalian berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dalam sesuatu. Farudduhu ilallahi war rasul. Kata farudduhu, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya apa kembalikan? Yaitu adalah mengkiaskan suatu masalah kepada masalah yang lain. Jelas? Jelas, Bun? Bun Soleha mana? Bun? Hadir, Pak. Ya, Jelas. Pak. Jelas, Pak. Samar. Sejelas kasus Nisa Sabian nggak? Ya, Pak. Bapaknya Sebelum julid jelas banget itu mah, Pak. Kan Kan saya belum harus klarifikasi. Bapaknya mancing pengen gibah ini mah, Pak. Kan saya jadi pengen gibah kan. sudah kelihatan. Oke, selanjutnya hadis Nabi. Hadis Nabi itu ketika mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal di sini sahabat ya. Diutus ke negeri Yaman untuk menjadi hakim di sana. Lalu ditanya oleh Nabi, apa yang Anda lakukan jika menemukan suatu kasus atau masalah? Anggaplah saya mengutus Winda ya tadi ya ke Aceh menjadi seorang hakim. Tadi kan contoh Winda adalah ganja ya. Di situ penemuan ganja. Winda kan kelabakan ya. Ini analogi dulu, baru kita ke Mu'adz bin Jabal lagi. Lalu kata Winda, saya balik di Al-Quran, cari di Al-Quran satu halaman per halaman. Ternyata nggak ada kata ganja. Cari di sunnahnya ribuan hadis, ternyata nggak ada kata ganja. Cari ke ijma, ada nggak kesepakatan melarang ganja? Tidak ada. Lalu mengkiaskan, apa sih ilatnya sama? Cari ilatnya sama. Apa itu ilat sebabnya? Ganja memabukkan nggak? Ya. Iya, Pak. Bukan. Maka ilatnya sama dengan khamar. Khamar kan sudah haram. Maka khamar ada nasnya nggak? Ada. Ada nasnya nggak? Ada. Nggak ada. Makan ilahnya sama, memabukkan. Kalau ganja dipakai untuk makan, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Enggak. Oh, boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh ya, Pak? Boleh. Padang-padang. Iya, Pak. Boleh, Pak. Boleh, karena kadar ganja tersebut tidak memabukkan. Saya tanya, Bun Soleha ini pecinta duren, sehari makan 100 duren, haram nggak hukumnya? Haram. Haram karena memabukkan. Karena memabukkan. Oh, iya. Kalau dia makan 1, apakah haram? Enggak, Pak. Berarti dilihat kepada sebabnya. Jika ganja ini memabukkan,
Lalu dikiaskan seperti itu oleh Nanda. Nah, Mu'adz bin Jabal mengatakan, jikalau tidak ada di Al-Quran, maka saya ke sunnah. Jika tidak di sunnah, maka saya akan berijtihad. Kata ijtihad di sini adalah mengkiaskan. Jelas ya? Next. Ya, materi selanjutnya kepada Kak Zati, saya silakan. Baik, Kak. Share screen-nya, Kak. Share screen-nya udah, Kak. Di aku nggak ada share screen-nya, Kak. Gimana Kak Zati? Di aku nggak ada share screen-nya. Bentar, Kak. Di yang lain ada gak, Kak? Ada kok, Kak. Ada. Oke. Masih nggak ada, Kak. Mungkin baca lewat itu aja, Kak. Yang Kakak download sendiri mungkin, Kak. Iya. Baik, Kak. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rukun-rukun kias. Kalau kita ketahui rukun kias itu kan ada 4. Yang pertama ada asal, ada hukum asal, fara, dan ilat. Poinnya di sini adalah fara. Al-far'u itu sama aja seperti kasus utama. Nah, contohnya seperti masalah ganja tadi. Kalau kita simpulkan, ganja itu termasuk salah satu kasus, ganja itu termasuk salah satu kasus dan asalnya itu adalah khomer. Kemudian macam-macam kias kan. Macam-macam kias itu ada 3. Yang pertama ada kias aula, yang kedua ada kias musawi, dan yang ketiga ada kias adna. Nah, kias adna, apa itu kias adna? Apa itu kias aula? Kias aula itu cabangnya lebih keras daripada asalnya. Contohnya, ketika kita mengatakan kalimat kepada orang tua. Nah, di mana letak asalnya dan cabangnya? Kalau kita simpulkan, asalnya itu adalah dan cabangnya adalah menendang orang tua. Kenapa disimpulkan asalnya adalah dan cabangnya adalah menendang orang tua? Karena kalau kita lihat dengan kata itu lebih sakit mengucapkan kata atau menendang. Kalau secara pribadi kan lebih sakitan menendang kan. Sedangkan dalam kias aula itu mengatakan itu hukumnya adalah haram. Dan yang kedua, kias musawi. Kias musawi itu cabang dan asalnya sama. Contohnya, kita membakar harta anak yatim. Asal dan cabangnya itu yang mana? Asalnya itu adalah membakar harta anak yatim dan cabangnya adalah menghabiskan. Mengapa? Karena ilatnya sama-sama kita mengambil hak anak yatim tersebut. Dan yang ketiga, kias adna. Kias adna itu adalah cabangnya lebih rendah daripada asalnya. Kalau tadi kan kias aula kan cabangnya lebih tinggi kan, kalau kias adna ini cabangnya lebih rendah dari asalnya. Seperti contohnya kita zakat dalam zakat beras atau jeruk kan.
Berarti di sini asalnya adalah berasnya dan cabangnya adalah jeruk. Sebabnya karena manfaatnya di sini sama. Sudah Zati? Udah, Pak. Oke. Saya ini ya menyimpulkan ya apa yang disampaikan oleh Zati. Rukun-rukun kias itu ada 4. Coba back ke slide ini. Ada 4 ya. Yang pertama ada asal, yang kedua ada cabang, yang ketiga ada hukum asalnya, yang keempat baru ilahnya atau sebabnya. Asal ini adalah kasusnya. Far'a ini cabang kasusnya. Hukum asal, hukum yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah. Ilat ini yang kesamaan contoh. Contoh asal aja dulu nih. Yaitu masalah yang ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran. Ganja diharamkan nggak di Al-Quran? Enggak, Pak, enggak ada. Enggak, Pak. Berarti asalnya apa? Yang memabukkan khamar, Pak. Khamar. Berarti khamar masuk asalnya sebagai untuk kias, tapi sebagai kasus khamar itu masuknya ke cabangnya. Gini aja deh, kita ikutin yang ditulis. Asal, biar nggak ini ya, putar-putar. Asalnya adalah khamar, cabangnya adalah ganja. Apakah ganja aja? Sabu-sabu masuk nggak ke cabang? Pak. Tuh. Masuk. Apalagi selain itu? Topi miring. Masuk. Tahu topi miring itu masuk? Karena memabukkan sama-sama. Kalau topi kita miringin, masuk. Enggak, Pak. Beda lagi, Pak. Beda lagi. Bukan itu, Berarti Pak. saya tahu ya jenis-jenis minuman ya. Tahu, Pak. Whisky, wine, dan sebagainya. Itu kan maksudnya macam-macam minuman masuk kepada cabang. Nah, sekarang cabang ini kita kiaskan kepada yang asal yang ada di Al-Quran, khamar. Hukum khamar apa? Haram. Nggak boleh. Maka whisky, sabu-sabu, dan sebagainya nggak boleh. Kenapa? Karena sebabnya satu, memabukkan. Memabukkan. Jelas nggak? Insya Allah jelas, Pak. Oke, selanjutnya tadi ya, macam-macam kias. Ada namanya kias aula, kias musawi, ada kias yang terakhir adalah kias adna. Ada 3 ya. Kias aula. Tanya, gue mau tahu jawabannya. Kias aula. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Kias aula di sini cabangnya itu lebih besar daripada asalnya. Kasus ya. Kasus cabang itu lebih besar daripada apa ya Allah, daripada asalnya. Contoh, membunuh orang tua, memerkosa orang tua, memukul orang tua. Kamu misalnya punya anak, kamu dipukul, lebih sakit dipukul atau cuma dia cuek? Dipukul, Pak. Pukul. Tapi sama-sama ilatnya sama nggak? Menyakiti nggak? Kamu dicuekin menyakiti nggak? Iya, Sakit, Pak. Pak. Maka kias aula di sini hukumnya, bukan hukumnya, kita bicara bahwa cabangnya itu lebih tinggi daripada asalnya. Paham? Paham nggak, Bun? Bun Solehah? Insya Insya Allah. Allah paham, Pak. Yang kedua, kias musawi. Apa itu kias musawi? Kias yang setara. Contohnya, Allah itu melarang kita memakan harta anak yatim. Ya kan? Iya, Pak. Itu asal.
cabangnya kita menghabiskan uang anak yatim tersebut. Ada nggak di dalam Al-Quran atau hadis menghabiskan harta anak yatim? Ada nggak? Nggak ada ya, Pak. Nggak ada. Katanya mau Maka kita kiaskan kepada wala ta'kulu, jangan memakan harta anak yatim. Sebabnya atau ilahnya sama nggak? Sama. Kita menghabiskan uang anak yatim. Membakar rumah anak yatim. Masuk nggak? Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Berarti ini kiasnya musawi. Ada yang terakhir namanya kias adna. Apa itu kias adna? Asalnya lebih tinggi daripada cabangnya. Contoh, kalau zakat di Indonesia, zakat Idul Fitri itu pakai apa? Bahan pokok, Pak, beras, Pak. Beras. Kalau saya mau zakatnya pakai buah anggur, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, karena ilatnya atau sebabnya sama, yaitu memanfaatkan untuk orang tidak mampu. Contohnya, seandainya kita semua di sini zakatnya beras semuanya. Terus orang tidak mampu ini menerima semua beras. Nah, terus lauknya dari mana? Cucu mulutnya dari mana, kan? Nggak boleh. Lebih tinggi makanan pokok beras atau anggur? Beras, Pak. Saya rasa Beras, di Pak. Indonesia beras, karena orang Indonesia nih kayak Bun Soleha ini pagi makan bubur, siang jam 10 makan somai, jam 12 makan ketoprak, jam 5 makan bakso, Ganja. malamnya makan steak misalnya. Jam 11 malam dibilang saya seharian nggak makan loh, karena saya belum makan nasi. Itu Soleha ya, sebagai contoh orang Indonesia. Kita beras Indonesia dalam makan pokok. Next. Slide-nya Materi selanjutnya, Pak. Iya. silakan. Terus, Kak Yuli. Slide selanjutnya. Nah, pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sahula. Kepadanya saya persilakan. Kak Sahula ada? Nggak ada Kak Sahula ya? Di back lagi dong, ini slide-nya. Oh, Kak Sahula ada ini. Kak Sahula. Lagi Ya, Mek. connecting, Bun. Tunggu sebentar, Bun. Sambil nunggu Bun Soleha bisa gosip, silakan. Apa jangan-jangan Bun Soleha ini admin Lambe Turah? Iya, Pak. Bener, Pak. Pernah, Pak. Oh, pernah. Gimana? Kak Sahula? Kalau Ambil enggak alih lah, mungkin Hamidah aja. aku ambil alih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil alih. Tadi kita membahas tentang kias. Sekarang kita masuk kepada ilat. Sebelumnya saya akan menerangkan apa itu ilat. Mungkin di slide sebelumnya. Kak Yuli,
Izin di slide sebelumnya. Ya, sembari berjalan ya. Ilat adalah sebab suatu hukum untuk menetapkan hukum. Ya, kalau tadi kita kan untuk memperdalam kias itu kan tadi rukun-rukunnya ada yang kita merujuk pada persamaan kasusnya, lalu ada atau tidakkah nasnya, kemudian berangkat pada ilatnya. Nah, ilat itu tadi sebab suatu hukum yang kemudiannya akan ditetapkan sebuah hukum. Di slide selanjutnya ya, Kak. Baik, ilat hukum adalah suatu sifat yang terdapat pada pasal yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum. Nah, sebab-sebabnya hukum ini adanya sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tandanya hukum. Jadi, hukum ini terjadi karena adanya sebuah sebab. Saya ambil contoh, misalkan ditetapkannya yang sederhana aja ya, agar mudah dimengerti yang sudah kita terangkan tadi, sudah diterangkan oleh pemateri dan Pak Sultan, hukum meminum khamar atau hukum memakan ganja secara berlebihan itu haram. Nah, ini adalah sebab, ya kan? Ini adalah memakan ganjanya ini adalah sebabnya, ilatnya. Kemudian hukumnya itu kita ambil, maka dapat disimpulkan haram hukumnya. Kemudian beranjak dari sebab hukum masuk kepada hikmah. Hikmah ini adalah sebuah kemaslahatan yang bisa diambil dari adanya sebuah hukum. Paham nggak teman-teman? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Jangan begitu dong, terlalu jujur kamu Soleha. Saya masih bingung yang ini, Pak. Kurang. Saya masih bingung yang ini, Pak. Oke, pengertian ilah, hukum, sebab, dan hikmah. Ilat hukum adalah suatu sifat yang terdapat pada pasal yang menjadi dasar untuk menetapkan suatu hukum. Ya. Oke, saya boleh mengatakan gini. Ilat hukum itu lebih kepada sebab atau pengaruh. Ya, contoh Hamidah pacaran, ya, dicatat tuh Soleha ya. Hamidah pacaran, tapi tiba-tiba putus setelah 6 bulan. Ya, ilat hukumnya untuk dia memutuskan apa? Suaminya lagi, pasangannya itu selingkuh, pasangannya itu kasar dan sebagainya. Maka itu sebab ilat yang menjadi menentukan bahwa Hamidah memutuskan pasangannya. Paham? Paham, Pak. Dengan pacaran contohnya paham. Sebab hukum adalah sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda adanya hukum. Nah, kenapa si Hamidah memutuskan? Karena ada sebab hukumnya. Nanti mungkin ketika nanti saya menikah dengan dia, rumah tangga tidak harmonis, anaknya nanti dipukul, anaknya nanti tidak diberikan nafkah, maka ada hukumnya, sebab hukumnya. Di situ adalah menyakiti. Paham? Paham, Pak. Oke. Apa hikmahnya dari Hamidah memutuskan pasangannya? Hikmahnya dia menjauhi orang. Dari dosa. Iya, pacaran itu dosa. Iya, pacaran itu dosa. Sama kata Soleha itu pacaran itu dosa. Sama dengan riba. Riba itu dosa tapi enak. Iya kan? Soleha? Ya saya anggapnya jangan pacaran lah, ta'aruf lah. Oke, maka hikmah yang diambil oleh Hamidah di sini adalah dia tidak akan
menjalankan hubungan sama orang yang seperti itu. Itu hikmah. Maka sekarang pertanyaannya, ilah dulu atau hikmah dulu? Ilat, Pak. Ilat, Pak. Ilat, Pak. Ilah itu sebelum masalah. Hikmah itu Allah. Telah. Setelahnya, Pak. Oke. Jelas sampai sini? Saya tanya lagi, sudah pada mudeng nggak? Apa kita lanjut? Ini makin pusing lagi ke depan. Atau kita tunda minggu depan? Ayo. Saya ngikut. Mau dilanjut atau kita pending? Pak, maaf, Pak. Tapi ini pembagiannya nanggung, Pak. Apa? Pak Nur Fahmi? Bisa dijelasin lagi nggak Pak untuk kias dilala sama yang ayyibu? Suara kamu jauh. Diminta jelasin lagi Pak untuk kias dilala sama yang ayyibu, Pak. Kias apa? Dilala, Pak. Mana Kita kias? belum bahas itu, Kak Fahmi. Jadi memang di PPT ini ada qiyas dilalah, tapi kita lewatkan terlebih dahulu. Jadi kita pemahaman terhadap dasar-dasarnya dulu. Oh iya. Iya. Ini qiyas dilalah yang tadi Bapak suruh hapus, Pak, di PPT. Nggak apa-apa, mau dibahas. Tapi saya rasa jangan dulu deh. Jangan Yang penting Jangan sekarang dulu, Pak. paham dasarnya aja dulu, dasar kiasnya ya. Yang penting kalian tahu mana kias. Kias aula itu seperti apa, kias musawi itu seperti apa, kias adna itu seperti apa. Cara mengkiaskan itu seperti apa. Nah, saya tanya lagi, mau kita lanjut? Saya siap. Nanti ilah di sini kita ada apa namanya? Nanti enggak serta-merta kita mengkiaskan asal dengan farah. Nggak bisa serta-merta. Oh, ini harus kias. Ini harus kias. Nggak bisa. Tapi harus melihat kepada petunjuk ilahnya nanti. Itu nanti ada pembagiannya. Ada sekitar 10-an lebih. Dilihat dari nasnya. Contoh, nasnya itu Nabi itu pernah mengaji. Ini sebagai pembukaan untuk pertemuan minggu depan ya. Minggu depan berarti nggak usah makalah, saya aja. Nabi itu melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ya. Karena alasannya karena banyak orang-orang yang membutuhkan daging kurban tersebut. Itu ilahnya, ilah. Sebab kenapa Nabi melarang kita menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sebabnya karena banyak orang-orang yang butuh daging tersebut. Terus ada lanjutan hadisnya. Iddakhiru, simpanlah. Tasaddaku, bersedekahlah. Contohnya, kalau sekarang kita berkurban, orang-orang di sekitar kita udah nggak butuh. Gimana dong sama dagingnya? Bisa nggak kita simpan? Bisa. Maka di situ kita harus melihat petunjuk ilahnya. Itu nanti ada pembagiannya lagi. Contoh, harta anak yang beda bapak ibu, ya, mana yang didahulukan? Anak yang dari bapak atau anak yang dari ibu? Dari kita pembagian harta. Yang dari Bapak. Kenapa dari bapak? Pak. Apa? Karena cowok. Bapak yang menentukan nasab. Karena kandung. Bukan. Karena ada dalilnya, ada nasnya, yaitu bahwa yang menjadi wali nikah seorang perempuan itu dari keturunan bapak dulu. Baru keturunan dari ibu. Maka itu dikiaskan. Dan seterusnya. Mau kita lanjut atau minggu depan? Terserah.
Boleh, Pak. Gak usah malu. Kalau saya minggu depan, Pak. Nah, seminggu depan tuh udah jujur. Terus siapa lagi? Saya Pak minggu depan, Pak. Saya minggu depan, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, berarti kita sepakat ya minggu depan. Hari ini kita belajar tentang sumber hukum keempat, yaitu kias. Saya daripada mengajarnya 1 jam, 2 jam, tapi nggak masuk semua, lebih baik dikit tapi bisa dikuasai. Nah, kias Iya, ini Pak. adalah sumber keempat yang disepakati ulama ya. Kalau nggak ada di Quran, maka ke sunnah. Kalau nggak ada di sunnah, menyelesaikan masalahnya, maka ke ijma. Kalau nggak ada penyelesaian masalah di ijma, maka ke kias. Nah, dasar hukum tadi sudah dibahas oleh Winda dan teman-teman. Ada surat apa ya, Nisa ya. Terus hadis Nabi mengutus sahabatnya ke Yaman, itu dasar hukumnya. Terus setelah itu kita belajar rukun. Rukunnya ada berapa? 4 ya. Ini aja biar gampang bilang rukun itu kayak gimana. Rukun kasus sekarang, ya, kasus yang sudah ada di Al-Quran. Yang ketiga, sebabnya. Maaf, yang ketiga itu hukum yang dia dalam Al-Quran. Yang dia di dalam nas, mohon maaf, bukan di Al-Quran aja, di nas. Yang keempat yaitu adalah sebabnya atau kesamaannya. Lalu kita setelah itu belajar tentang macam-macam kias ya, kias tinggi, kias sedang, kias bukan sedang, kias sama. Terus yang terakhir adalah kias adna atau rendah, bawah. Maksudnya kias aula di sini, maksudnya apa? Kasus baru itu lebih parah daripada kasus yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, contoh, misalnya kita lagi perdebatan sekarang menikah dengan non-Muslim, ya kan? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh kan? Sedangkan di dalam Al-Quran itu nggak boleh menikah sama orang non-Muslim. Kalau kamu nikah, sekarang kasusnya, kamu nikah sama orang yang multi agama, paham nggak? Misalnya ada si A ini, dia menganut semua agama. Dia agama Islam, dia agama Kristen, dia agama itu. Ada nggak di dalam Al-Quran melarang orang yang multi agama? Ya ada kan? Lebih parah ini atau yang menganut satu agama? Lebih parah yang ini kan? Itu maksudnya kias aula, karena dia lebih tinggi masalahnya daripada masalah yang ada di Al-Quran. Kamu lebih suka satu orang yang satu keyakinan atau satu istri, atau daripada orang yang sukanya lebih dari satu istri? Satu istri, Pak. Satu istri. Saya nggak mau ngomong masalah istri ya, nanti melebar. Nanti nyambungnya ke kasus Nisa Sabian. Setelah itu musawi, yang setara. Apa itu yang setara? Ya kasusnya kita yang anak harta anak yatim ya, di Al-Quran nggak boleh makan, itu hukum asal. Itu hukumnya, asalnya memakan harta anak yatim. Cabangnya kita mengajak anak yatim itu untuk foya-foya, menghabiskan uangnya, dia nikah terus, dia diajak main perempuan dan sebagainya, itu juga nggak boleh. Maka itu setara, sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Yang terakhir adna, yang tadi anggur dengan apa? Beras. Dengan beras, betul. Beras itu lebih tinggi, lebih dibutuhkan sama soleha beras atau anggur? Beras, Pak. Beras. Maka cabang
itu lebih rendah daripada asal. Sudah cukup belajar itu aja. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang ilah, macam-macam ilah, terus ada namanya masalikul ilah. Masalikul ilah di sini adalah tujuan untuk mencapai dalil dari ilah tersebut. Nggak bisa serta-merta. Karena ini sama, maka kita kiaskan, nggak bisa. Kita harus meneliti atau menganalisa dalil ilahnya tersebut. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Mohon maaf ya, ini udah kelewatan, kalau lewat ya 1 jam lebih. Tapi mudah-mudahan pertemuan ini saya dan teman-teman masing-masing mendapatkan pahala 100 rakaat nafilah ya, karena itu 1 jam ya. Amin ya Allah. Jadi mengatakan kita berduduk di majlis satu majelis ilmu 1 jam itu sama dengan 100 rakaat nafilah. Mudah-mudahan kita dapat dilimpahkan. Kita nggak tahu ya dari pertemuan kita, walaupun tatap muka di Zoom, tatapan hari ini yang menolong kita, yang membawa kita ke. Selanjutnya mana Soleha? Saya penasaran sama Soleha. Ya Pak. Soleha, kamu sebagai pengamat ya, pengamat apa ya? Ribah ya tadi ya katanya. Ya. Saya tanya, yang salah siapa? Anissa, Anissa lagi Nisa, atau siapa? Ayus Pak. Ayus atau istrinya Ayus? Siapa yang salah menurut Soleha? Yang salah. Yang salah dua-duanya Pak. Anissa sama Ayus. Yang salah adalah istrinya. Oh, yang salah istrinya. Karena itu ya Pak. Rekamannya dimatiin dong, rekamannya. Lagi 4.